Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Anak sekalian, mari kita belajar hadis. Sebab kata Nabi, man hafadha arba'inal ahadis haramallahu jasadahu anannar. Barang siapa yang mampu menghafal hadis minimal sebanyak 40 hadis, maka jasadnya akan diharamkan Allah masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita belajar hadis dengan baik dan menghafalkannya. Hadis pertama apa? Ala unabbiukum biakbaril kabairi al-israku billahi wa uququl walidaini wa qauluz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ala, ingatlah, unabbiukum, aku memberi peringatan kepada kamu sekalian, biakbaril kabairi, dengan dosa-dosa yang paling besar. Al-isyraku billah, satu, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidaini, yang kedua, mendurhakai kepada kedua. Wa qauluz zur, dan berkata bohong. Dalam bahasa Inggris, Allah, you have to know. Allah, remember. Unabiyukum, I give you warning. Biakbaril kabairi, with the biggest sins. The biggest sin. The first, al-isyraku billah, polytheist to Allah, or associated partner to Allah. Wa uququl walidain, the second, the second is disobedient to the parent. Disobedient to the parent. The third, wa qauluz zur, the lying tale. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi menurut hadis ini ada 3 dosa yang sangat besar, sulit Allah mengampuni. Pertama, dosa syirik, menyekutukan Allah, menduakan hati kepada Allah, umpama beribadah kepada Allah dan beribadah kepada syaitan, itu syirik. Meminta kepada kuburan, berteman dengan jin kafir dan sebagainya. Itu dosanya tidak mungkin diampuni Allah. Sebab Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Itu juga kalau Allah menghendaki. Awas kalian, anakku sekalian, akidah harus kuat. Jangan sampaikan meminta
ke kuburan, menjual iman kepada buta hijau dan sebagainya. Mengapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Sebab firman Allah, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dolim yang sangat besar. Rajanya dolim. Makanya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik. Mungkin kalau benar-benar tobat kepada Allah, mungkin Allah mengampuni. Nah, orang yang berbuat syirik walaupun amalnya setinggi langit, dihancurkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbitanna 'amalak. Jika kamu berbuat syirik pada Allah, benar-benar Allah akan menghancurkan amalmu itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa yang sangat besar itu yang Allah sulit mengampuni, uququl walidaini, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Umpama menyakiti orang tua dengan kata-kata, berkata saja sudah dosa besar, apalagi kalau sampai menghina. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff. Kamu jangan sekali-kali berkata kepada kedua orang tua itu uff. Menyangkal perkataan orang tua, dosa besar. Apalagi kalau sampai menghina, menyakiti dengan kata dengan kasar. Apalagi sampai memukul dan sebagainya. Kita tidak mungkin bisa diampuni Allah kalau orang tua tidak mengampuni kita. Sebab Nabi berkata, ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah ada pada murkanya kedua orang. Ini berarti kalau orang tua tertawa pada kita, Allah ridho. Orang tua jamedut bermuka masam sama kita, Allah tidak meridhoi kita. Kalau Allah tidak meridhoi kita, kita tidak mungkin masuk surga. Makanya pantas Nabi mengatakan atau bersabda, al-jannatu tahta qadamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Terakhir, dosa yang paling besar itu wakaluz zur, perkataan bohong. Islam itu mengharamkan bohong. Kata Nabi, iyyakum wal kadziba. Inna kadziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Kamu jangan sekali-kali berdusta, sebab berdusta itu bisa membawa kamu pada suatu kejahatan, dan kejahatan itu bisa membawa kamu masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa seperti itu? Sebab dusta itu adalah tandanya orang munafik. Nabi bersabda bagaimana? Ayatul munafiq salasun, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzdzaba, kalau berkata suka bohong. Mungkin kalau sekali-kali mah tidak munafik, tapi kalau selalu berbohong pasti munafik. Itu. Jadi kita dilarang berbohong oleh Nabi, oleh agama kita. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba mujanibun. Kamu jangan sekali-kali berdusta, sebab berbohong itu menjauhkan kita dari iman. Na'udzubillah.
Jadi tanda munafik itu kalau ngomong suka bohong, janji diingkari, selalu ingkar, mendapat amanat berkhianat. Celakalah orang yang menjadi munafik. Mengapa? Sebab tempat kembalinya dalam api neraka yang paling dahsyat. Allah berfirman, innal munafiqina bid-darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan Allah di keraknya api neraka, di pusat panas. Ya Allah, naudzubillah, neraka jahanam saja itu yang paling atas sekali, itu sangat panas. Sampai neraka jahanam itu memohon pada Allah, ya Allah, kenapa aku ini sangat panas? Kenapa aku ini sangat panas sehingga aku ini tidak nyaman? Neraka aja sudah begitu kepada Allah. Bayangkan, dalam juz amma Allah berfirman, inna jahannama